Nah itu yang diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya masuk ke soal bisnis tadi. Saya ketemu satu orang di bandara, saya nggak kenal, namanya, ya dia agak sombong juga. Dia kenal gue gak kenal dia. Oke. Dia negor gue gitu kan, Pak Ahok. Aku bilang, pernah ketemu mana? Enggak. Mau kemana? Saya mau ke Vietnam sekarang. Loh, bisnis apa? Saya buka pabrik di Vietnam, dia bilang. Loh, yang bener. Buka apa? Dia bilang nih, PVC. Badang UPVC apa gitu loh. Bukannya Cina lebih hebat, saya bilang. Lu bisa saing sama Cina daripada di Vietnam. Oh enggak, Vietnam lebih unggul, lebih efisien, dia bilang. Oh ya? Wah, saya bingung. Kenapa? Terus dia jelasin. Kenapa nggak Indonesia? Dia jelasin begini. Di Vietnam tuh, aduh enak banget, dia bilang. Saya cuma datang ke kantor pemerintah yang urusan investasi. Saya bilang, gue bawa duit, gue mau bangun pabrik ini. Di sini gue butuh lahan sekian. Oke, langsung pejabatnya kasih tahu. Besok lu bisa kunjungin lokasinya di mana, lahan di mana, harga lahan berapa, per meter berapa, diurusin semua. Gak ada preman-preman atau ormas gitu ya? Wah, ini nih yang bikin gue banyak musuh nih. Tapi gak usah khawatir, musuh gue udah banyak. Kalau tambah 1, 2 gak ada artinya ya. Ya gak apa-apa. Kalau gak ada musuh jangan tambah. Nah itu gak apa-apa. Jadi saya kaget gitu loh. Oh ini yang saya lakukan di Jakarta dulu, bikin PTSP. Saya selalu kasih instruksi waktu PTSP. Kita ini biro jasa yang baik hati. Orang pengen ngurus apa, lu urusin aja. Sampai bisa bikin IMB gitu ya. Banyak rumah orang kan gak ada IMB kan. Ternyata mau ngajuin IMB itu mesti pakai dana arsiteknya. Orang gak ada duit gimana bikinnya. Terus saya panggil PNS, ASN. Lu kan insinyur kan, semua kan, arsitek kan. Waktu nerima kalian kan ada formasinya. Iya Pak. Udah lu gambarin sederhana aja. Orang mau bikin dia gambarin. Nah itu yang harusnya seperti itu. Sekarang apa yang terjadi di kita? Negara kita ini agak-agak lucu-lucu juga menurut saya gitu kelolanya ya. Serius ini. Kalian kalau punya tanah, sertifikat hak milik atau apa HGB atau HGU lah. Apa sekarang HGB, HGU kalau hak selesai mau diambil dari mana rumusnya? Ini menarik ini. Tanah yang belum ada sertifikat ditulis apa? Tanah negara, betul nggak? Tanah negara loh yang belum sertifikat. Ya. Tapi pemerintah kalau nggak sertifikatin nggak sah. Emang pemerintah gua waktu gua kerja di Pemda, pemerintah negara mana ya kira-kira? Mesti ngurusin sertifikat, bayar pula sama BPN macam-macam, ukur macam-macam. Terus waktu bayar, anggaran nggak cukup, anak itu gede kok. Terus sertifikat Monas, gua kasih tahu lo ya, Monas belum ada sertifikat tuh. Waktu saya tinggalkan, serius. Makanya daripada bikin sertifikat mahal, dipagarin lebih murah kira-kira mungkin. Tapi bisa bayangin ya kalau orang dudukin sana, keluarin surat agendum macam-macam, ngaku dia punya. Wah berperkara panjang deh. Pemerintah kalah melulu. Mau nyogok duitnya dari mana misalnya. Jadi kalau maksud saya tanah negara ya tanah negara. Saya komisi 2 dulu kan. Ya sudah, kalau udah dikuasai pemerintah, langsung terbitkan sertifikat dong. Enggak. Nah, terus pengalaman bupati. Kita dibawa ke China, ini cerita tahun 2006. Hampir 20 tahun yang lalu. Roadshow, bupati-bupati semua dari DPR langsung ngomong. Wah ngomong besar lah kita. Silakan investasi di Indonesia, kemudian ini pasar 200 sekian juta. Satu pertanyaan aja dari pengusaha dari Tiongkok itu. Saya mau tanya, dulu saya 1 mo ya. Kira-kira kalau kita terjemahkan anggap 1 hektar gitu. 1 hektar tanah harganya berapa ya Pak ya? Terus kalau kami ngurusnya gimana Pak ya? Yang ditanya lihat bupati, lihat gubernur, lihat dari investasi, lihat DPR, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Karena di sini ada BPN yang menentukan, bukan kepala daerah. Dulu undang-undangnya, dinas di tiap Pemda itu ada dinas pertanahan. Jadi nggak ada BPN. BPN itu hanya koordinir, tapi yang ngatur semua ini ada di kepala daerah. Baru bisa gampang. Jadi jangan mimpi lah orang investor mau masuk sebetulnya. Kalau kayak begitu. Gimana? Kita aja kalau ada kesempatan mau keluar di dalam negeri apa luar negeri. Kalau ada kesempatan di luar negeri. Masanya kita bertahan tuh katanya kita termasuk kategori agak bokeh itu aja masalahnya. Iya itu yang cilaka. Kita kejepit nih.
Tapi nanti saya dibilang kabur aja dulu, Indonesia kan dibilang buzzer Pak. Itu gimana Pak? Itu juga masalah. Kita kadang-kadang kita tuh serba susah ya. Kita ngomong bener, dibilang buzzer. Tapi memang banyak orang juga hidupnya dari jadi buzzer soalnya kan. Jadi kita ketepak kurang baiknya. Tapi paling tidak apa yang dibuat acara Saudara Raymond ini kan terus nyampaikan kebenaran. Kita tidak mau nyalakan siapapun, nggak ada guna. Kita nggak pengen negara ini pecah, negara ini rusak kok. Jadi harusnya gimana? Kita lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau pemerintah lagi buruk,